kasih. Benar Tuhan, hanya bagi-Mu lah hormat, puja dan kuasa Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk dimana siapa nyanyikan pujian Tuhan. Sama kita katakan amin. Kita seperti biasanya tos dulu. Bilang kau keren, kita nyanyikan suka-sukamu Tuhan. Kita berjanji sama Tuhan ya.
Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita doa. Tuhan, menanam bahwa Engkau adalah gunung batu di kami di dunia, Bapa. Kita katakan dengan nama-Mu. Biar firman itu menjadi kekuatan bagi kami, Bapa. Kau hamba-Mu ya Bapa. Menganugerahkan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan beribadah kita nama Tuhan. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri.
luar biasa semua, diberkati Tuhan semua selalu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini, dari gurunya hingga murid-muridnya, semuanya Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah pengajaran dari guru-guru sekolah minggu ini bisa mudah dimengerti untuk anak-anak ini ya Tuhan, karena anak-anak ini adalah laskar-laskarmu ya Tuhan Yesus, prajurit-prajuritmu ya Tuhan, yang siap untuk menggoncangkan dunia untuk lebih luar biasa lagi ya Tuhan, untuk terus selalu meninggikan namamu selalu ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak satu persatu ini ya Tuhan, dari yang paling besar hingga yang paling kecil, dan sekolah-sekolah guru sekolahnya ya Tuhan. Engkau berkati semuanya, biarlah semua anak-anak ini bisa tumbuh menjadi anak kesayanganmu selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Anak sekolah dulu boleh naik ke atas dan diharapkan perjalanan tertib ya. Dan kita semua akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau saja ya Tuhan yang sanggup membuat kami semua ya Tuhan mengerti akan pengajaran-Mu ya Tuhan. Urapilah mulut dan lidah hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba ini semua berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami yang telah belajar ya Tuhan, Kau materaikan semua ya Tuhan, dan mudahkanlah pembahasan kami yang pada siang hari ini ya Tuhan, sehingga kami semua bisa mendapatkan rema-rema-Mu ya Tuhan. Apapun firman-Mu ya Tuhan, tertanam dalam hati kami selalu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk membuka pengajaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan siap belajar ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, terima kasih. Wah, tak terasa sudah 2 bulan saya balik lagi ke tempat ini, di mana tempatnya sangat luar biasa ya. Boleh speakernya. Dimatiin itu yang keyboard. Oke. Keyboard. Sip. Oke, wah luar biasa ya, hari ini ada saya melihat orang-orang baru juga, orang-orang lama yang luar biasa juga diberkati Tuhan. Wow, amat sangat dahsyat ya. Saya hari ini tuh belajar banyak, dan tema firman kali ini tuh saya sudah revisi yang kedua kalinya. Karena pertamanya saya tadinya mau membawa tentang kedewasaan rohani, tapi setelah saya belajar saya teringat sama Pak Suhandi. Kayaknya Pak Suhandi itu sudah pernah membawakannya, dan itu saya selalu ingat. Dan akhirnya tadi last minute terakhir banget, tadi semalam subuh tadi saya baru belajar firman Tuhan. Saya baca-baca dari YouTube, saya dengar-dengerin semuanya, dan akhirnya tercetuslah satu tema, yaitu pergi untuk kembali. Wah, udah kayak lagu nih ya, pergi untuk kembali ya. Kita langsung baca ayatnya karena hari ini kita belajar ayatnya banyak, tapi saya percaya ayatnya ini sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Oke, boleh dibantu buka. Kata-kata pergi untuk kembali ini itu adalah Yesus itu sebenarnya pergi dan akan kembali gitu. Ya, boleh dibuka. Ya, gelap. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Ya, kita sambil tunggu. Nah, kita baca ya Kisah Para Rasul ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lanjut. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lanjut. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, berarti dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Jadi dia itu sudah pergi lalu untuk kembali. Nah, jadi Yesus akan datang kembali sesuai dengan yang disampaikan sama kesaksian para malaikat tersebut nih. Siapa yang punya iman bahwa akan ada kedatangan Kristus untuk kedua kalinya? Siapa yang percaya nih? Boleh angkat tangannya yang Kristus akan datang kedua kali untuk menjemput kita di orang-orang permai. Wah, luar biasa ya. Nah, mari kita baca ayat-ayat ini biar kita itu semua makin teguh gitu. Jadi bukan hanya dari Kisah Para Rasul saja untuk pembuktiannya. Kalau satu ayat
Oh, mungkin hanya sengaja kali atau enggak, masa cuma satu doang. Kita akan buktikan lagi di Yohanes 14 ayat 3. Yohanes ayat 14 ayat 3. Ada 18 dan 28. Yaitu tentang Yesus berjanji untuk datang kembali menjemput orang-orang pilihannya. Gitu. Ya, di Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini udah yang kedua kalinya pembuktiannya, bahwa akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, lalu di yang nomor 18-nya masih sama, Yohanes 14 ayat yang ke-18. Nanti boleh langsung disiapin yang nomor 28 ya. Ini 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya. Yang ke-28-nya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, inilah ayat-ayat yang boleh kalian catat ya, karena ini sangat mempunyai makna yang kuat dan luar biasa. Boleh tayangin lagi aja firmannya, jangan digelapin ya. Jadi Tuhan Yesus itu pasti akan datang kembali gitu. Nah, walaupun saat ini ya yang kita merasakan satu dengan lain pergumulan saudara-saudara, saya tidak tahu apapun yang saudara alami, tapi bisa aja satu di antara kita semua merasakan yang namanya, kok Tuhan Yesus kayak pergi dari kita gitu. Mungkin ada pergumulan seperti, apakah ada kebenaran Tuhan Yesus itu ada apa enggak. Nah, inilah udah mulai memasuki akhir-akhir zaman gitu. Jadi lalu di ayat selanjutnya lagi di Markus 13 ayat 26 sampai 27. Nah, ini hari ini banyak baca ayat nih, karena kita harus benar-benar paham mengerti bahwa kata-kata Tuhan Yesus itu pergi dan akan kembali itu nyata. Di Markus 13 ayat 26 sampai 27. Nah, di Markus 13 ayat 26 ya. Nah, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. 27-nya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bayangin, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Siapa saudara di sini yang tahu ujung bumi itu ada di mana? Bahwa ujung bumi itu tidak ada. Semuanya itu berarti seluruh bumi dan ke ujung langit. Apakah langit ada ujungnya? Tidak ada. Berarti seluruh yang ada di bumi ini semuanya dikumpulkan kepada orang-orang yang mempunyai dipilih sama Tuhan. Nah, jadi banyak sekali nih janji dari Yesus dan para malaikat bahwa mereka itu memiliki satu tujuan, yaitu mereka akan kembali untuk menjemput orang-orang pilihannya. Dan Tuhan Yesus itu pasti akan jemput gitu. Ya kan? Tapi apakah ada yang tahu kapan kita dijemput? Ya kan, tanggal ataupun jam berapapun kita nggak ada yang tahu. Tapi yang harus kita tahu adalah tanda-tandanya. Nah, Alkitab itu menjelaskan ya bahwa tanda-tanda Anak Manusia menjemput itu seperti kilat di langit gitu. Jadi saking cepatnya gitu. Ya kan, tiba-tiba ada orang langsung gitu, hilang aja gitu, benar-benar kayak kilat di langit. Kita nggak tahu kapan ada, nggak ada tanda-tandanya. Lagi terang aja kita bisa lihat ya, lagi lihat di luar, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada gemuruh langit. Nah, itu bisa aja tanda-tanda itu seperti itu. Kilat langit yang sangat luar biasa, sangat cepatnya gitu. Jadi sebelum Yesus datang kembali, orang-orang percaya, yaitu kita akan mengalami masa-masa sukar, tekanan, penderitaan, aniaya, goncangan yang akan mengguncangkan iman banyak orang. Dunia itu akan mengalami perguncangan yang hebat sekali gitu. Menjelang akhir zaman sesuai dengan nubuatan yang telah disampaikan sama Alkitab ya. Jadi zaman sekarang itu kondisi bagaimana nih? Kalau saya tanya kepada saudara, bisnis apakah lagi mudah? Lagi susah ya. Ekonomi apakah lagi naik? Tidak. Ekonomi kita ngerasa hidup kita gitu-gitu aja, nggak naik, tapi keadaannya yang buat naik gitu ya. Kayak dolar, dari info dolar sentuh 18.000 ya. Dan saya juga kemarin baru baca
dolar Singapura itu tercetak rekor saat ini paling tinggi selama masa adanya dolar Singapura, yaitu berbanding rupiah dengan nilai 14 ribuan. Zaman dulu sekali 2007 saya pernah merasakan dolar itu harga 6.000 dolar Singapura. Ya kan, waktu itu tanya-tanya iseng 6.000. Lalu berapa tahun lalu tiba-tiba udah jadi 11.000, 12.000. Tahun ini udah 14.000, saudara-saudara. Ya, jadi keadaan ekonomi itu sekarang udah mulai tidak baik-baik saja. Bisnis juga, ya pasti para pengusaha tahu lah ya. Dan kalau untuk para pekerja gimana? Banyak yang dipecat-pecatin, banyak yang di PHK-PHK-in, ataupun yang mau cari kerja susahnya minta ampun. Ya, kalau nggak ada koneksi orang dalam gitu, susah masuk. Ataupun yang orang yang udah sarjananya tinggi, S1, S2, S3, S Mampu, S Teler, semuanya, semua S kita ambil lah ya. Itu pun masih sulit dapat pekerjaan. Kenapa? Karena zaman sekarang teknologi sudah canggih. Kalau saudara, ini nggak berlaku untuk anak muda, juga nggak berlaku untuk orang tua. Semuanya ini berlaku gitu ya. Untuk yang masih muda, untuk yang orang yang udah lebih dewasa dari saya, lebih tua daripada saya. Zaman sekarang itu teknologi udah sangat canggih. Ada yang namanya AI. Saya akan mengajarkan AI itu namanya artificial intelligence. Bahasa Indonesia itu adalah intelektual yang sangat canggih sekali. Amat sangat yang bisa dikerjakan sama komputer. Cuma hanya ketik-ketik kata-kata aja bisa jadi hasil sebuah video. Ya, mau bikin musik gitu, ya kan? Salah satu lagu yang terkenal yang lagi zaman sekarang, Veronica, itu ternyata dibuatnya pakai ChatGPT. Cuma orang bikin kata-katanya doang, jadi lagu, ya kan? Jadi sekarang manusia yang kita punya kreasi lebih tinggi aja, itu akan kalah sama komputer, akan kalah sama teknologi zaman sekarang. Nah inilah bikin hati kita semakin bergoncang, bikin kita makin kayak panik gitu. Aduh, ini harus gimana ya? Ini harus gimana ya? Nah, kita buka di Matius 24 ayat 6 sampai 8. Ya. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Ini memang zaman saat ini tuh tidak mudah-mudah saja, juga tidak susah-susah juga sih sebenarnya. Ya, Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Ini harus digarisbawahi ya. Berawas-awaslah. Berawas-awaslah itu artinya adalah setiap apapun tindakan yang kita lakukan itu harus waspada, harus disertai dalam nama Yesus gitu. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Lanjut ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terakhir 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pertanyaannya, kira-kira kita ada di zaman apa nih saudara-saudara? Boleh dijawab? Kita sebenarnya permulaan zaman baru. Ya, itulah baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi artinya kita itu sebenarnya udah mau memasuki zaman baru. Tinggal dikit lagi aja, gitu. Ya, sebagai orang Kristen kita jangan hanya kayak nggak mau tahu aja lah, kita nggak mau pusing lah. Karena saya juga percaya ada beberapa orang ya, dia nggak mau pusing hidupnya, kayak udah jalanin aja, alah masalah tenang, ada Tuhan, ada apa segala macam ada. Tetapi saudara-saudara harus pelajari bahwa di Alkitab itu diajarkan bahwa kita itu harus bisa baca zaman tersebut lah ini. Ya, jadi jangan hanya tenang aja dolar lagi naik gitu, tapi kita harus berjaga-jaga. Tuhan Yesus saya sudah menyampaikan, berjaga-jagalah siang dan malam. Berjaga-jaga itu artinya kita harus bisa membaca kondisinya itu seperti apa. Janganlah ada masalah kita cuek. Janganlah kalau misalnya lagi ada penganiayaan ya kita cuek segala macam. Salah, justru kita harus berwaspada, berawas-awas lah gitu saudara ya. Ya, kita juga pasti banyak dengar lah ya, banyak yang masalah di mana-mana, kelaparan, deru perang, bangsa melawan bangsa ya kan. Gempa juga di mana-mana, ada di Matius 24. Lanjutnya yang ke-9. Nih, yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, yaitu nama Allah Yesus Kristus.
Ya, jadi setelah baca firman ini nih, yang ayat 9 ini nih, gimana iman saudara? Mulai goyang nggak? Kalian akan ditangkap tuh, ya, diserahkan. Sebelum diserahkan berarti kan ditangkap dulu kan? Tangkap, disiksa, lalu dibunuh, dibenci sama satu bangsa. Bayangin, satu bangsa loh, satu bangsa. Itu tuh mulai agak sedikit goyah sih waktu saya baca ini. Kenapa? Karena saya takut. Jujur, awalnya saya takut gitu, tapi setelah saya pelajari, baca firman sampai habis, oh ternyata ada loh cara-caranya. Tapi apakah kayak gini tuh membuat saudara-saudara takut? Ya kan? Ketika memang ini terjadi, saudara akan ditangkap. Anda ditangkap, lalu disuruh ngaku, ya kan? Untuk menyangkal Yesus. Kalau enggak akan disalibkan, satu keluarga dibunuh. Nah, gimana itu saudara? Ya kan? Mulai goyang. Jangan-jangan mungkin ada juga orang-orang yang akan berkata, ya udahlah, Yesus itu juga nggak ada kok, cuma nama doang tertulis di kertas. Ragu-ragu, mulai goyang iman. Ya, ini yang bahaya nih. Ya, lalu di Matius 24 ayat yang 10 sampai 12, lanjutnya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tar dulu ya, yang ayat 10 ini. Seperti siapa nih saudara? Banyak orang akan murtad karena mereka takut akan dianiaya, takut akan disiksa. Dan seperti ini aja, penjahat-penjahat yang ada di dalam sel penjara, mereka akan digebukin, dihajar sampai mengakui siapa atasannya dia, siapa yang menyuruh dia gitu, ataupun siapa dalang dibalik sebuah kasus ini. Mereka akan dihajar habis-habisan sampai akhirnya mengaku kan. Ataupun mereka mengakunya itu entah benar, entah tidak. Setidaknya kita jangan seperti orang ini, gitu, ya kan? Malah yang ada diiming-imingi, oke, Anda boleh bebas dari hukuman aniaya, tapi kasih tahu saudara-saudara siapa lagi yang masih mengakui Yesus itu juru selamat, ya kan? Janganlah, ya. Lalu yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini kita juga tahu ya, banyak sekali nih. Saya nggak usah sebut lah, pasti saudara tuh lebih paham daripada saya. Nabi-nabi palsu ini itu yang membuka sebuah gereja di daerah Jakarta itu banyak sekali, pengikut-pengikutnya itu bahkan sampai luar negeri itu udah hebat lah, ya. Lalu dan dia pengajarannya menurut beberapa orang yang percaya itu dia menyesatkan, yang dia menyebutkan bahwa Yesus itu sebenarnya bukan juru selamat, dia itu hanya nabi saja gitu. Lalu yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Menjadi dingin itu adalah orang menjadi semu, menjadi tawar hati, menjadi tidak percaya, menjadi yang namanya tidak lagi yang namanya mempunyai keyakinan, atau bisa disebut sebagai ateis gitu. Lalu di 21-nya, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Bagi saudara-saudara yang sudah melewati masa-masa kesukaran ini, saudara tidak akan pernah yang namanya merasakannya lagi, gitu. Cuman sebelum kita sampai sana kan berarti ada yang namanya siksaan yang dahsyat yang sama sekali nggak pernah terjadi, gitu. Ya, di sini saya itu sama-sama lah nanti lah ya, kita berdoa gitu. Di masa-masa yang ini tuh kita diluputkan, jangan sampai tunggu masalah ini tuh terjadi di kita. Semoga semuanya itu udah bisa diangkat kembali dulu. Ya, tetapi kalau misalnya ada yang bisa jatuh gitu dan mencoba ini kan, ya kita percayalah, semoga masih ada namanya kasih karunia Tuhan yang tertinggal di dalam dunia ini. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran, pasti terjadi dan akan terjadi. Jadi kalau misalnya dia tertulis akan terjadi siksaan yang dahsyat, itu pasti terjadi. Cuma kapannya kita nggak tahu, ya. Jadi khotbah ini tuh mengingatkan Anda itu sebesar apapun goncangan dalam hidup, tetap pertahankan iman. Jangan tawar hati Anda, karena Yesus itu pasti akan kembali, saudara-saudara. Ya, di Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Ibrani 12. Nah, kita bentar lagi mau masuk ke firman utamanya. Ya. Ibrani 12 ayat 26. Oke, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya di bumi saja, melainkan langit juga. Sebelum yang 26 dulu.
Saudara ingat gak? Satu kali lagi akan menggoncangkan. Nah, berarti kan sebelumnya ada goncangan, tapi di bumi. Saudara ingat gak kira-kira goncangan apa yang terjadi di bumi? Ayo, ini pelajaran anak sekolah minggu nih. Apa kita tanya Pak Agem aja nih? Pak Agem, bisa jawab Pak Agem? Kan dia berkata satu kali lagi, berarti udah pernah dia. Aku menggoncangkan bukan hanya bumi saja, berarti terjadi cuma di bumi doang. Kalau kali ini kan akan melainkan langit juga. Kalau yang nanti nih, berarti sebelumnya ada dia satu kali. Tahu nggak saudara apa? Hah? Hujan. Hujan yang apa nih? Air bah, betul sekali. Nah, air bah itu cukup menghapuskan satu bumi loh. Bayangin cuma air bah doang dan ada yang diselamatkan. Nah, sebelum ini terjadi, semoga kita bisa naik kapalnya juga kalau lagi di bumi. Cuma kan ini sampai ke langit juga gitu. Berarti sampai hilang, benar-benar hilang ditelan, nggak tahu ditelan apa gitu. Benar-benar kita itu semua sampai nggak ada, dan nggak ada alat yang bisa untuk menyelamatkan kita kecuali iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus gitu. Lalu yang ke-27. Nah, ungkapkan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, yang tidak tergoncangkan itu apa saudara? Bahkan sebesar kapal bahtera Nuh yang buat aja kena ombak dia bergoncang, ya kan? Yang bisa kita kuatkan hanya iman kita, ya, yang tidak tergoncangkan. Jadi jangan sampai lawan hati kita bisa diiming-imingi dengan apapun, jangan maulah jual iman kita, ya. Iman yang tidak tergoyahkan itu mengatakan baik atau tidak baik, Tuhan Yesuslah tetap yang terbaik. Amin. Jadi apapun yang terjadi hidup-hidup saudara, memang kalian bisa mendapatkan masalah tersebut ataupun mendapat berkat, tetap katakan Tuhan Yesus itu selalu baik. Tuhan Yesus itu selalu ada di setiap hidup kita, ya. Lalu lanjut di Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Wah, udah banyak sekali nih. Lukas 18 ayat 7. Oke. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. No. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, dari pertanyaannya ini bisa saya terangkan bahwa kalau Tuhan Yesus datang, benar-benar datang, hadir di tengah-tengah kita, apa yang bisa kita berikan kepada dia? Apakah uang, kartu, mobil, rumah, sertifikat, segala apapun? Dia tidak butuh itu, saudara. Makanya dia nanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya adalah, apakah ada iman di hati kita? Amin. Gitu. Apakah ada gitu, ya kan? Jadi jangan sampai tunggu anak manusia itu datang, Tuhan Yesus datang, baru kita baru punya iman. Justru sebelum itu gitu. Ini perumpamannya kayak gini. Saudara mau pergi ke satu tempat, mau ke tempat makanan atau apapun lah ya, bebas. Tapi saudara tahu gak di tempat itu makanan yang kalian mau habis? Ceritanya kan gak tahu. Ya mau nggak mau kita datang dulu, naik mobil lah, naik kereta lah, naik bus lah segala macam. Sampai di sana restoran, menu yang kita mau misalnya kepiting, ceritanya kepiting asap nih, kayak istri saya suka. Sampai di sana kepitingnya habis, ya kan? Sayur asem deh, sayur asemnya habis. Kita udah pengen banget sayur asem, tapi sayur asemnya habis. Kecewa gak? Kecewa, gitu. Nah makanya, jadi sebelum anak manusia itu datang, dia itu pasti mempunyai pertanyaan, apakah iman itu ada? Apakah setiap ada satu orang aja yang beriman, dia pasti akan datang, gitu, ya. Jadi ini tuh harus benar-benar kita pelajari bahwa kita tuh harus tetap pegang iman kita dengan kuat. Jadi baru kita masuk ke inti khotbah pada pagi hari ini menjelang siang ya. Waduh, tak terasa waktu udah jam 12 ya. Oh, udah jam 11. Berasa cepat ya? Kira-kira apa yang membuat iman saudara goyah? Jangan sampai tunggu dianiaya dulu nih, ataupun tunggu diancam dibunuh satu keluarganya atau sebagainya lah. Ya, Rasul Paulus itu manusia biasa.
Manusia biasa juga dia sebenarnya, tapi tidak pernah menyerah dan tetap pegang pada imannya, dan berkata di ayat 2 Timotius 4 ayat 7. Nah ini hebat nih. Rasul Paulus itu sama kayak kita, benar-benar manusia biasa yang lahir seperti orang biasa dan tidak punya kemampuan apapun, tidak punya sihir apapun. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7. Multimedia fokus ya, multimedia. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, Rasul Paulus itu adalah manusia yang semasa hidupnya dia tuh disiksa nih, masuk penjara lah, segala macam lah untuk mengakui yang dia tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Makanya, tetapi dia itu berhasil mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir yang baik, gitu. Jadi jika Rasul Paulus yang sebagai manusia bisa memelihara iman sampai akhir, berarti kita juga harus bisa. Nah, 5 poin yang membuat iman kita goyah. Baru kita masuk ke poin utamanya. Ayo, kira-kira apa nih? Ada bisa tebak gak? 5 poin utama yang membuat iman kita goyah. Boleh kita tanya Pak Suhandi, apa Pak Suhandi kira-kira yang membuat iman goyah? Yang amat sangat goyah gitu. Betul, cinta uang. Cinta uang itu bisa benar-benar membuat kita menjual iman kita. Percaya apa enggak? Kita buka di 1 Timotius 6 ayat 10. Ini pembahasannya cukup dalam ya, tapi nggak apa-apa lah, bisa dia mengerti lah. Yuk, 1 Timotius 6 ayat 10. Nah, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, ya namanya juga akar, udah pasti keras, kuat gitu kan. Dari awal aja udah tahu. Entah gimana zamannya si Timotius ini ada ya, saya juga nggak tahu deh. Gimana bisanya orang-orang tuh tahu gitu loh, akan ada uang di masa depan gitu, ya kan? Padahal kertas uang itu tuh belum lama ditemukan. Dulu kan pakai barter ya. Kalau kita belajar sosiologi atau belajar kehidupan sosial zaman dulu, orang kalau punya kambing minta ditukar sapi bisa, tapi 3 kambing tukar 1 sapi. Ataupun saya punya kayu mau ditukar apa juga bisa gitu. Tapi hebatnya itu adalah di dalam Alkitab ini yang sudah lebih lama, dia mengetahui bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai buka. Nah, Yesus akan menjawab ini di Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Nah, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada ya. Jadi dari ayat Alkitab ini sudah dibilang ya bahwa uang dan Tuhan itu tidak bisa kita pegang dua-duanya. Kita harus pegang salah satu. Kalau misalnya pegang Kristus Yesus ya harus bersiap dia berkorban. Tapi kalau kita pegang uang ya kita harus melepaskannya itu. Nah, uang itu bisa beli iman kita. Kalau misalnya kita itu lebih cinta uang daripada Tuhan, ya gimana sih kira-kira cinta uang, lebih cinta uang daripada Tuhan itu adalah ketika memang ada waktunya kita untuk bekerja dan ada waktunya kita ibadah, tapi kita memilih untuk kerja terus. Kita bahkan sampai lupa waktu kita untuk Tuhan itu tidak ada. Berdoa terus saat teduh ada, segala macam. Semua alasannya adalah saya sibuk, saya orang biasa, saya kalau nggak kerja mau makan apa. Ingat saudara-saudara, Dia yang punya berkat kehidupan, Dia yang bisa memberikan kita segalanya. Tapi malah kita cari yang di bumi. Justru harus kita cari Dia dulu saudara, bahwa Dia itu adalah segalanya. Ketika kita mengaku itu semua, segala urusan di bumi itu akan lancar semua saudara. Yang kebalik itu adalah karena kita kepaksa keadaan ekonomi sekarang yang biasa-biasa saja, saking lupa bahwa kita tuh punya Allah yang hebat dan luar biasa.
gitu. Nah, yang bisa membuat goyah iman kita tuh, mari kita coba berdoa seperti yang ada di Amsal 30 ayat 8-9 ya. Cobalah kita belajar untuk mencintai Tuhan, jangan mencintai uang gitu. Karena akar segala masalah itu semua tuh dari karena cinta uang. Oke? Amsal 30 ayat 8. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Yang kesembilan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah ini nih, kita cobalah berdoa seperti ini. Janganlah karena kita terima berkat kita lupa Tuhan, dan kalau misalnya kita miskin kita salahkan Tuhan gitu. Segala apapun yang kita perbuat, kalau di dalam nama Yesus Kristus, semua segala usaha dilancarkan. Gak ada yang namanya kesusahan ya. Tapi yang mau saya terangkan dari ayat ini adalah gak ada satu orang pun itu yang kebal dosa. Semua orang pasti berdosa. Bahkan mau dari dia pengerja biasa sampai dia gembala sidang, sampai dia menjadi yang wow luar biasa, sekalipun yang jabatannya tinggi di gereja, pasti melakukan dosa gitu ya. Dan gak ada seorang pun yang kebal sama duit, karena hidup butuh duit gitu. Cuma bagaimana caranya kita menyingkapi, bagaimana caranya kita menanggapi, meresponi duit itu untuk tidak bagian kita. Maksudnya bagaimana? Jangan menjadikan hidup itu segalanya. Tenang aja, gue banyak duit, gue bisa bayar itu orang-orang untuk hadir di gereja. Jangan menggunakan kata-kata seperti itu ya. Memang saudara, saya percaya saudara itu punya banyak uang gitu ya. Mungkin ada yang lebih banyak uang daripada saya, ataupun mungkin ada keuangan yang di bawah saya. Tapi cobalah balik lagi ke yang ke-8 ya deh. Balik lagi ke 8 ya. Nah, jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati. Jadi apapun yang saudara punya, nikmatilah, karena itu berkat gitu saudara. Ya, jadi tapi harus dimengerti juga bahwa Tuhan itu sumber berkat kalian. Jangan tukar iman kalian dengan uang. Uang tuh buat Tuhan itu kecil sekali gitu. Pengejaran hidup kita itu bukan harta, tetapi Dia yang di atas. Yaitu Tuhan bisa berkati dengan berbagai cara. Salahnya kita kalau kita buang Tuhan karena harta, itu ya apa yang kita lakukan. Saya di sini ya jemaat sudah lebih dewasa daripada saya, umurnya juga udah lebih tua daripada saya gitu kan. Tapi masih banyak loh orang-orang yang masih menjual dia demi harta. Menjual dia demi harta itu bukan semerta nih jualan Alkitab buat dapat duit, atau nih mau ke gereja nih dapat duit. Bukan seperti itu. Menjual harta karena Tuhan itu adalah tidak adanya doa dengan Tuhan itu juga termasuk. Karena dia sibuk main TikTok, main IG, main Facebook gitu kan. Harta itu kan bukan hanya soal duit, harta itu soal kesenangan gitu. Jadi dia menjual waktu untuk yang harusnya berdoa kepada Tuhan, tapi malah dipakai untuk kesenangan pribadi. Itu termasuk salah satu menjual iman gitu. Dia sumber kehidupan kita. Anda tuh boleh punya harta banyak, tapi kalau Tuhan tidak mengaruniakan untuk menikmati, makan tidak menikmati itu, makan enak atau tidur nyenyak dan punya pasangan yang setia, kamu tidak punya anak yang baik, ya buat apa? Berkat Tuhan itu bukan hanya uang, bukan uang yang buat tidur kamu nyenyak, tapi Tuhan. Nah, ini saya ada kesaksian baru banget. Paman saya ya berarti papa saya punya kakak gitu kan. Dia tinggal di rumah mewah di Pik, ya namanya juga Pantai Indah Kapuk, bener-bener di Pik, elit, rumahnya di Hook, gede sekali, punya kolam renang pribadi, rumahnya 3 lantai atau 4 lantai saya lupa, kamarnya ada banyak, setiap rumah punya AC yang bukan model begini, dia AC itu model yang standing semua tuh, yang gede-gede, ya kan. Nah itu kan banyak banget tuh duitnya tuh, banyak sekali duitnya. Dan saya baru dengar kabar dia ternyata ada dugaan dokter nih bahwa dia terkena cancer.
terkena cancer. Bayangin, duit banyak, ya tinggal di rumah elit, tapi terkena cancer. Dugaannya loh, baru dugaan. Ya dokter Indonesia mengatakan dia ada cancer. Apakah dia tidur nyenyak, saudara-saudara? Jangankan dia, kita yang nggak punya duit aja kalau sakit kepala aja juga tidur nggak nyenyak. Ya baru mau tidur aja kepala udah sakit. Ini duit banyak loh, duit banyak. Kalau kita masih mikirnya nggak tahu ya, kalau saya pribadi, duit saya banyak, saya punya amit-amit saya ada sakit cancer, harusnya sih nggak pusing ya, karena punya duit buat bisa sembuhin gitu. Tetapi ternyata dia pusing, saudara. Saya coba komunikasi dengan adik saya yang ngobrol sama dia. Ternyata dia tuh punya kekhawatiran. Bener-bener tidur dia tuh jadi nggak nyenyak, tidur dia jadi berantakan, jadi kepikiran terus, sehingga tidurnya, kualitas tidurnya yang tadinya dia tidurnya jam 8 malam bangunnya jam 5 pagi, sekarang tidurnya benar masih sama, tidurnya jam 8 tapi jam 10 bangun, jam 11 tidur, jam 12 bangun, terus jam 1 tidur, jam 3 bangun. Jadi tidurnya itu bangun tidur, dan setiap bangun yang dia pikirkan adalah cancernya dia ini bener gak ya. Nah, punya banyak duit tuh belum tentu bisa bikin kita tidur enak. Tapi nggak punya duit, gimana mau tidur enak? Besok aja kita mau makan apa yang kita pusing kan? Bener nggak saudara-saudara? Bener kan? Ya kan? Jangan kan? Tapi kalau yang namanya, bukannya saya mengajak saudara untuk nggak punya uang ya, bukan. Uang itu memang harus kita kerja, kita dapat untuk kita bantu orang gitu. Ya, tapi kalau kita misalnya udah nggak punya uang, hidupnya suka-suka kita, hidupnya semua maunya kita, ya itu berarti saudara cari penyakit sendiri, saudara. Justru yang harus kita lakukan adalah kita kerja, kita dapat uang itu tuh berkati orang lain. Nah, untuk orang lain tersebut yang menerima berkat juga sama, harus berjuang supaya bisa menjadi berkat lagi. Jangan hanya cuma minta, tapi nggak mau ngasih gitu, ya. Nah, jadi setelah singkat ceritanya, saudara saya itu akhirnya dia katanya mau ke Singapura tapi bingung gitu. Bukan bingung nggak ada uangnya, dia ada uangnya tapi bingung kalau misalnya terjadi cancer, dia mempunyai pikiran yang agak sedikit tidak leluasa gitu. Maksudnya kurang berbesar hati, kurang berbesar pikiran. Dia tuh kalau misalnya udah terkena cancer kan dia bilang, aduh gue mau mati aja lah, gak usah sembunyi lah, karena akan keluar duit terus. Padahal duit banyak, yang cari suaminya, ini yang terkena si istrinya sih gitu. Jadi udah jelas ya bahwa padahal banyak uang itu kalau misalnya Tuhan gak berkati dia, tidak mempunyai berkat untuk menikmati hidup, ya sia-sia sih hidup kita gitu. Jadi berkat Tuhan itu juga mempunyai anak yang baik, nggak bikin sakit kepala dan nggak bikin pusing. Ya, siapa di sini yang anak-anaknya bikin sakit kepala orang tuanya? Ada nggak? Pasti ada sebenarnya, nggak mungkin nggak ada. Itu namanya kebohongan. Tuh, jauhkan daripada aku kecurangan dan kebohongan. Ya, udah tertulis jelas banget tuh. Ya kan? Pasti setiap anak tuh ada yang bikin sakit kepala. Ya, bikin pusing tuh pasti ada. Paling gampang, anak mau sekolah nggak ada duit, pusing nggak saudara-saudara? Pusing kan? Anak udah gede, udah kita kuliahin segala macam, nggak ada kerjaan, pusing nggak? Pusing, ya. Atau nggak orang yang punya banyak duit segala macam, tapi anaknya cewek nggak laku-laku, pusing nggak? Pusing. Nah makanya, tapi itu ya di garis bawah ya, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jadi jangan bohong-bohong saudara-saudara. Kita tahu saudara-saudara, ngomong tuh apa aja boleh, bebas. Tapi yang tahu hati kita bohong apa enggak itu Tuhan dan saudara-saudara. Ya. Nah, jadi berkat Tuhan itu tuh sangat banyak sekali sih. Punya anak yang baik, yang sayang orang tua, ya walaupun dia pernah bikin pusing, pernah bikin kita sakit kepala, segala macam, tapi punya anak yang nurut sama orang tua, dan orang tua yang mau ngobrol sama anak, punya waktu, itu adalah berkat dari Tuhan. Percaya deh saudara. Kalau misalnya Anda itu salah berpikir, kalau misalnya nih saudara-saudara tidak punya waktu untuk anak, tidak punya waktu untuk orang tua gitu kan, dan kita juga jauh sama Tuhan dan nggak pernah diajarkan Tuhan itu seperti apa, gambarannya bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup ini. Hidup ini itu menurut saya
adalah mempunyai keluarga yang sehat, keluarga yang bisa tiap hari kumpul, bisa ngobrol, makan gitu kan, ketemu. Itu tuh sesuatu berkat yang nggak semua orang tuh bisa terima gitu. Ada satu ini, saya ambil contoh kayak mama saya tuh punya abang, berarti saya panggilnya Akiu ya gitu ya, Akiu gitulah. Nah dia tuh orangnya baik sebenarnya, orangnya baik, punya istri, punya anak 2 gitu. Tapi mereka kayak sibuk karena keadaan ekonomi yang mendesak mereka kayak untuk kerja. Salahnya mereka tuh karena keasikan kerja sampai kayak gimana pun, akhirnya Akiu saya tuh meninggal. Terus mereka tiap hari istrinya lah, statusnya itu dia kangen banget sama suaminya gitu. Dia amat sangat kangen gitu, dia pengen ketemu tapi nggak bisa. Nah makanya selagi kita komplit nih, suami istri, ibu anak, mana segala macam, cucu segala macam, luangkanlah waktu gitu. Pasti ada kok. Waktu itu 1 hari itu 24 jam. 1 minggu itu 7 kali 24 jam itu lama sekali loh saudara. Masa iya cuma 2 jam atau 1 jam deh, 1 jam aja berkumpul bersama keluarga, makan bersama gitu. Ya, ada yang punya pasangannya yang udah hilang lah, ataupun anaknya yang nggak ada lah. Jangan sampai tunggu seperti itu saudara, karena berkat Tuhan itu dimulai dari situ. Kita yang buat gitu. Kita mau jadi seperti apa gitu. Ketika kita niatnya baik, Tuhan akan mengutus roh-roh malaikat-malaikat kepada setiapnya kita semua itu untuk bisa berkumpul bersama. Jadi, nah kebanyakan kita itu ya salah berpikiran bahwa harta itu adalah segalanya, padahal Tuhanlah segalanya. Pegang imanmu, jangan tukarlah dengan harta. Setiap waktu itu berharga, setiap menit itu berharga, ya. Itu poin pertama. Udah habis nih ceritanya nih, cinta uang udah beres lah. Lanjut. Iman apa ya tadi ya judulnya? Oh, iman yang membuat kita goyah. Apalagi nih saudara? Yang kedua, kira-kira. Yuk, Bapak Gembala, boleh bantu Bapak Gembala. Apa nih yang membuat iman kita goyah selain cinta uang? Ayo, atau enggak ada saudara yang tahu? Harta, cinta uang, nggak ada kendaraan. Ayo, apa? Yang membuat kita ya iman kita goyah, cinta uang, kendaraan, rumah segala macam itu soal cinta uang lah. Yang kedua itu adalah hubungan tidak seiman. Nah, kita buka di 1 Raja-Raja 1 ayat di 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Harus digaris bawah ya, seiman itu berbeda dengan seagama. Seiman itu berbeda dengan seagama. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ini gara-gara istri nih kayaknya nih, mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain nih. Ini firman berkata ya, bukan saya ya, saya ada pembuktiannya istrinya lah, tapi nggak bisa sih, emang bener sih, kita jatuh dalam dosa juga karena Hawa. Tapi nggak apa-apa. Kita tidak bisa menghakimi ya. Nanti waktu kita ketemu di surga kita tanya ya Tuhan Yesus ya, kita tanya, emang bener ya kita jatuh dosa gara-gara Hawa? Sebenarnya gara-gara ular sih itu sih. Ular tuh emang jahat deh ular. Ya. Jadi seiman itu beda dengan seagama. Seiman itu adalah sama-sama takut Allah, sama-sama percaya Allah, sama-sama percaya Kristus. Kita itu bisa nih nikah seagama dengan orang Kristen gitu. Kita bisa aja, tapi kalau misalnya pasangan kita ternyata jahat, nggak takut Tuhan, itu sama aja nggak seiman gitu. Ada orang coba cek deh, pernikahan kalian itu membuat kita itu semakin intim dengan Tuhan apa enggak? Ya, makin dekat apa makin jauh? Makin goyah apa makin kuat nih? Gitu. Makin bertumbuh atau malah makin jauh sama Tuhan? Gitu. Banyak banget nih. Contohnya, suami mau bayar perpuluhan. Wah, ini sering terjadi nih. Suami udah niat bayar perpuluhan tapi istrinya sikut setrek. Awas ya kalau bayar padahal lagi kurang uang, kata istrinya. Ataupun istrinya mau pelayanan di gereja, suaminya sikat, awas lu ya keluar dari rumah ya. Rumah aja belum lu urus, lu udah gaya-gaya mau pelayanan. Nah, ini nih yang bahaya nih. Hubungan yang gak seiman itu bisa melemahkan iman kita saudara. Yang tadinya iman kita udah kuat, 7
tujuannya itu udah lurus nih, udah lurus ya kan. Tadinya mau gandeng pasangan kita supaya sama-sama berada di jalan kebenaran, jalannya Kristus. Tapi ternyata pasangan kita malah diam berdiri, dia makin gak percaya. Nah inilah hubungan yang gak seiman, bukan yang seagama ya. Iman dan agama itu berbeda. Itu agama itu cuma hanya ada di sini doang, tapi iman kita kepada Kristus itu seperti apa? Kalau niat kita baik gitu kan, kita ngomong kepada pasangan kita, mau suami, mau istri, mau pasangan, mau pacaran atau segala macam, ya kita tanya tujuannya apa gitu. Kita mau hubungan ini kita lanjut seperti apa, ya kan? Kalau misalnya si cowok atau si cewek salah satu lah, aku mau bertumbuh dalam Tuhan, makanya aku ngajak kamu untuk sama-sama kita bertumbuh, saling menguatkan. Karena dua orang tuh lebih baik daripada satu. Karena gini saudara, aku pernah baca satu ini dari media sosial atau apa gitu ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu kan ada ceritanya nih, dua atau tiga orang berkumpul maka Tuhan Yesus datang. Kalau sendiri gimana dia datang? Ya kan? Kalau sendiri dia nggak datang dong berarti kan. Makanya kita tuh minimal berdua lah gitu. Kalau bertiga nggak bisa berdua. Nah makanya butuh suami istri. Ya kan, karena suatu saat anak pasti akan meninggalkan kita, anak-anak itu akan keluar. Jadi hidup kita itu suami dan istri. Kalau kita berdua suami dan istri berkumpul tiap malam berdoa, Tuhan Yesus hadir. Tapi kalau misalnya dia sendiri, dia harus bagaimanapun dia ngajak anaknya dia, bukannya kawin lagi apa nikah lagi, bukan saudara-saudara ya, itu harus dikesampingkan gitu. Jadi hubungan yang seiman itu akan membuat hubungan pasangan, keluarga dengan apapun, membuat iman kita semakin kuat. Jadi ada saling menguatkan gitu saudara. Yang pasangannya kalau misalnya lagi berada salah jalan, pasangannya tegur, kamu udah berada di luar jalur, ya yuk pelayanan lagi. Ataupun si istrinya juga menegur suaminya, Pak Su, yuk mari kita memberikan yang terbaik, persembahan, perpuluhan lebih rutin, lebih rajin lagi ya. Jangan semua ke keluarga terus, tapi ada juga bagian yang penting gitu. Karena sangkut pautnya dengan hubungan tidak seiman itu, ujung-ujungnya pasti jatuh lagi ke cinta uang, saudara. Itu yang bikin iman kita goyah. Nah, kesaksiannya saya nih, kalau saya waktu itu saya jadi Fania ya, istri saya yang sekarang ya, mungkin waktu itu saya juga udah nyerah kali, saya udah nggak mau sama saya sendiri gitu. Kenapa? Karena dulu itu saya waktu muda, saudara mungkin banyak yang tahu saya itu sebelumnya mempunyai landasan kepercayaan yang bukan Kristen. Saya lahir bukan di keluarga yang rohani sekali, itu bukan, ya kan? Kenal Yesus saja kagak, apa aja juga kagak, gue udah sama sekali nggak kenal lah, ya kan? Terus saya kenalan lah sama Fania ini. Saya ngobrol, saya tanya dia dengan sabarnya itu dia menunggu saya kurang lebih mau 5 tahun lah baru saya dibaptis. Ya kan, sering berdebat, dia nyerah, kadang saya marah, kadang dia juga marah. Tapi saya percaya sih kalau bukan tuntunan Roh Kudus ya pada saat itu ya, mungkin saya nggak akan mau gitu. Udahlah lebih baik putus aja lah, lagian juga kepercayaannya dia, kepercayaan saya. Dan saya dulu sempat berpikir sampai kerasnya ya, bahwa Kristen itu sama dengan fanatik gitu loh. Jadi benar-benar yang Kristen itu tuh yang nggak bisa digoyang-goyang dah, pokoknya dah imannya tuh udah kekeh gitu aja lah. Kalau misalnya orang saya selalu ngomong tuh kolot gitu, pokoknya ketus banget dah, pokoknya orang Kristen tuh disenggol aja tuh gampang emosi. Ternyata bukan mereka yang emosi, karena mereka itu mau tetap pegang janjinya, pegang imannya gitu. Jadi jangan sampai bisa ditawar-tawar kayak di pasar gitu, nggak bisa. Ya dan amin, nggak ada ya dan boleh nggak ya gitu, nggak ada, iya doang, habis ya amin gitu. Jadi apa yang mereka pegang itu mereka ternyata kekeh, bukannya fanatik ternyata. Jadi saya selama berjalannya waktu, pelan-pelan dipulihkan, pelan-pelan disadarkan, ya kan. Jadi akhirnya saya percaya ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa, ajaib banget gitu. Nah, dibuka di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Nah ini nih yang luar biasanya. 2 Korintus 6 ayat 14.
Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Saya jelasin satu-satu ya. Jadi pasangan yang gak seimbang itu gimana? Pasangan yang tidak bisa diajak kerjasama, pasangan yang hanya dilandasi nafsu doang, yang antara maunya cuma cium-ciuman doang itu, ya kan? Terus pasangan yang gak seimbang itu bagaimana lagi? Pasangan yang selalu tidak punya waktu untuk Tuhan, yang satu mau pelayanan, yang satunya nggak mau, mungkin yang satunya mau ke gereja, yang satunya males, atau enggak yang satunya maunya datang onsite nih kayak gini, datang ke gereja, yang satunya lagi maunya online. Nah itu tuh nggak seimbang. Nah, dengan orang-orang yang nggak percaya sebab persamaan, apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Lanjut di 15-nya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang nggak percaya? Jadi gimana bisa kita satukan antara gelap dan terang? Gak bisa bersatu mereka bersatu itu akan saling timpa. Antara gelapnya timpain yang putih, atau yang putihnya timpain yang gelap, gitu, hilang. Jadi mereka itu gak akan pernah bisa menjadi satu. Pasti akan ada salah satu yang menutupi. Nah, tergantung hati setiap saudara, setiap pasangan saudara. Mau Anda yang menutupi si yang jahat, atau yang nantinya si jahat yang menutupi si yang baik, gitu. Ini tuh sama aja kayak kita duduk lagi ngobrol makan gitu kan, ada satu orang yang tebar gosip. Nah, responnya kita nih, kalau kita iyain ini gosip, panjang nih cerita. Tapi kalau misalnya kita milih untuk diam, pasti ceritanya ini akan berakhir di satu orang tersebut aja. Nah, inilah persamaannya. Gimana kita bisa samain orang-orang ini? Nggak bisa. Kalau misalnya kita ikutin gosip, iman kita tak mulai goyah nih. Nah, ya, itu yang kedua, hubungannya nggak seiman. Yang ketiga, yang membuat iman goyah itu adalah ajaran sesat dan filsafat palsu. Wah, ini udah mulai berat nih. Jangan terpengaruh ajaran yang tampaknya hebat namun tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, saya punya kesaksian lagi nih. Ini saya ceritanya udah lama, tapi saya baru ingat gara-gara baca firman ini. Jadi kesaksiannya ajaran sesat itu kayak gini. Waktu itu saya sharing sama satu orang, dia kepercayaannya itu bukan Kristus. Dia percaya, dia tahu ada Yesus itu ada, dia percaya. Tapi dia menganggap Yesus itu menganggap Yesus itu kan manusia, lahir dari rahim manusia, ya kan? Terus aku tanya-tanya dia lagi, kayak kan dia kan kudus, tidak berhubungan. Terus dia jawab, tahu dari mana? Gitu. Ya, di Alkitab dikatakan, Alkitab kan buatan manusia. Aku dibalikin, terus dibalikin, bolak-balik. Nah, ini salahnya aku nih. Salahnya aku adalah menanggapi apa yang dia cerita. Harusnya aku nggak tanggepin. Gara-gara ditanggepin, aku ngerasa omongan dia tuh kok semakin lama semakin untuk menurunkan iman nih. Tapi kadang-kadang dipikir benar juga sih ya. Siapa yang tahu Maria itu perawan yang kudus gitu? Ya kan, apa sebelumnya, apakah dia ada berbuat apa, kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi aku makin goyah ceritanya saat itu. Tapi setelah baca-baca udah nggak lagi gitu kan. Ternyata ajaran dia itu sangat hebat menurut aku ya. Benar-benar dia menganggap bahwa Yesus itu sebenarnya hanya nabi aja gitu. Dia bukan sesuatu Tuhan yang harus disembah menurut dia. Apalagi dia berkata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang iri hati, ya kan? Iri hati itu kan konotasinya negatif ya. Maksudnya iri hati, kok Tuhan yang sempurna aja masih iri, ya kan? Nah, iman tuh mulai goyang. Iya benar juga ya. Masa aku sandaran aku tuh ke Tuhan yang punya sisi negatif gitu kan? Harusnya Tuhan itu selalu yang positif aja gitu. Nggak ada yang negatifnya. Kok Tuhan iri hati ya? Dan dia berkata bahwa sebenarnya kita juga bisa loh seperti dia, ya kan? Asal kita rela aja mau disiksa nggak seperti dia, gitu, ya kan? Karena kan kita takut ya namanya disiksa ya, disuruh bawa balok kayu gede, dimahkotai duri, dicambuk-cambuk, ya kan, disalib, gitu kan? Semua kan sakit ya. Pasti kita ujung-ujungnya, oh udahlah nggak salah, gue nggak percaya. Nah, iman tuh mulai goyang. Nah, kesaksiannya dari dia itu, yang ajaran-ajarannya dia itu, aku ngerasa kayak, wah benar juga sih ya. Mungkin aja benar kita bisa jadi Tuhan juga ya. Maksudnya bisa aja kita disembah juga banyak orang gitu ya, ataupun menganggap kita itu lebih baik. Nah, inilah ajaran-ajaran ini yang bahaya nih.
Ya, jadi dari kesaksian itu saya mau mengajarkan bahwa siapa aja itu sebenarnya bisa punya aja ajaran-ajaran yang hebat. Tapi lihat buah hidupnya itu seperti apa. Nah, dari sinilah saya belajar. Kita melihat orang itu dari buah kehidupannya. Apakah hidupnya itu baik? Apakah hidupnya itu naik? Maksudnya naik itu gini, kualitas hidupnya itu adalah dia punya rumah yang luar biasa, punya pasangan yang oke, punya anak yang baik, sukses segala macam semuanya. Dan apakah dia melakukan pengajaran apa yang dia telah cerita ke saya? Dan setelah saya pikir-pikir kayak, oh ya udah ternyata dia orang biasa saja. Layaknya orang yang bukan bisa dipandang juga gitu. Jadi oh ternyata dia cuman kita sebutannya asbun, asal bunyi aja. Dia punya pemahaman yang luar biasa, tetapi kehidupannya biasa-biasa aja. Harusnya kalau orang yang punya pemahaman yang luar biasa, yang hebat segala macam, hidupnya harusnya lebih baik daripada saya. Ternyata biasa-biasa aja juga ya. Di 2 Korintus 2 ayat 14 ya. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ya, Yesus berpesan ini kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Nih, kita baca. Ini pesannya Yesus nih. Oke, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati kepada mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lanjut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Terakhir 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi zaman di akhir zaman, mau permulaan zaman baru kayak apapun, Tuhan Yesus selalu menyertai kita senantiasa. Jadi janganlah kita kejar pelayanan maunya di tempat yang besar, gereja yang mewah, tapi landaskanlah semuanya itu sesuai dengan perintah Allah, menjadikan semua bangsa murid-murid, ya kan? Yang pertama itu adalah memenangkan jiwanya. Ya, kita tahu lah di luar sana masih banyak orang yang bergumul antara iya dan tidak. Ada yang mungkin udah percaya jadi tidak, ada yang mungkin tadinya bagian Kristus sekarang dia pindah ke agama kepercayaan yang lain, ya kan? Nah, itulah tugas-tugas kita. Itulah harusnya, karena menurut saya itu adalah perintah Yesus itu adalah menjadikan seluruh bangsa murid-muridnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ajarkan mereka untuk menjadi guru dan memurid-muridkan yang bangsa-bangsa yang lainnya lagi gitu. Jangan hanya berhenti di kita yang maunya terima saja. Nah, kayak orang tua jangan habiskan waktu untuk gosip sama teman-teman nih. Muridkanlah anak-anaknya sendiri, ambil waktu ngobrol sama anak-anak, ya kan, waktu makan kan bisa, ataupun waktu sebelum tidur juga bisa. Jangan beralaskan anak nggak dekat sama orang tua, ataupun orang tua juga ngerasa nggak dekat sama anaknya. Kalau misalnya terjadi di antara saudara-saudara yang anaknya jauh sama orang tua, ataupun orang tua jauh sama anak, berdoalah, bangun hubungannya kembali. Karena hubungan orang tua dan anak itu gak akan pernah terputus, gak akan putus. Mereka tuh selalu punya jalurnya gitu. Bagaimana mungkin kadang ngerasa orang tua ngerasa kayak anakku udah gede pasti lupa lah, anakku udah berkeluarga pasti lupa lah. Percayalah, anakku juga berpikir seperti itu. Aduh, orang tua gua besok bagaimana ya, mau kabarin takutnya dia lagi happy sama temen-temennya, ya kan? Pasti. Jadi bangunlah hubungan itu sedari dini. Gak ada kata telat. Mungkin anaknya udah ada yang gede, udah ada yang 20 tahunan lebih, jangan takut. Terus, ya kan? Karena kalau nggak mulai dari hari ini, mau kapan lagi? Gitu. Karena pelayanan pertama orang itu selalu dimulai dari keluarga. Semuanya, bukan dari gereja, bukan dari manapun, semua dari keluarga. Anak kan mungkin ada yang berkata, karena gue pelayanan dari kecil tuh udah masuk gereja kok. Enggak, sebelum masuk gereja dia ada di keluarga.
Dari anak kecil itu bisa untuk membangun ajak keluarganya pelayanan di dalam rumah. Jadi bagaimanapun semua pelayanan itu pasti dari rumah dulu. Nah, kesaksiannya itu ya, ini saya juga baca-baca cerita dari TikTok gitu, baca-baca bahwa pelayanan itu bisa terjadi di mana-mana. Jadi di sebuah cerita TikTok itu bahwa ada satu orang pria masih muda dan dia hidup dalam dosa karena dia itu pecinta sesama jenis. Dia itu hidupnya nyaman, tenang, segala macam. Dan pada akhirnya satu pria ini itu malam-malam pergi nih ke tukang bakso. Ke tukang bakso, mau makan bakso. Dia pesan bakso, lalu datang seorang yang nggak tahu dari mana, yang nggak tahu dia itu siapa, alasannya apapun. Pria ini mengatakan bahwa Tuhan ada untuk kamu. Tuhan ada. Tuhan itu senantiasa menerima kamu gitu. Nah, dari akhirnya itu si pria ini tuh akhirnya menjadi goyah. Yang tadinya imannya itu udah dingin tuh, dia udah nggak percaya lagi sama yang namanya Tuhan. Tuhan itu udah nggak percaya karena udah melakukan banyak dosa dan dia nyaman di dosanya. Dan dia nyaman, amat sangat nyaman, dan dia ngerasa kayaknya nggak ada Tuhan pun nggak apa-apa, dia masih hidup. Dia merasa seperti itu. Ya kan, sampai akhirnya Tuhan datang lewat perantara. Nah, ini ya tugas-tugas kita, menjadikan pelayanannya kita gitu. Dimanapun kita berada, ketika kita melihat orang dan hati kita tergerak, ucapkanlah. Jangan takut tersinggung, bisa aja orang tersebut sedang membutuhkannya gitu. Nah, sampai akhirnya si pria ini itu juga nggak mudah, pasti jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi hatinya sudah tidak sedingin yang awal-awal itu, dan dia mulai mempercayai Tuhan. Ya, jadi bawa semangkok porsi aja gitu kan, mau beli bakso aja gitu. Itu tuh bisa menyelamatkan orang yang sedang bergumul atau lagi nyaman dengan dosanya, ya kan? Karena Tuhan itu akan selalu menangkap kita bukan dengan marah, tapi dengan kasih. Itu kata-kata yang sangat luar biasa saya dapat dari orang tersebut. Karena kan kalau misalnya nih kita sebagai anak ataupun sebagai orang tua ketahuan nih curang lah, orang tua yang nggak boleh makan durian, tapi ketangkep sama kita anak-anak yang dimakan durian, pasti kita omelin nih, jangan makan durian, ya kan? Udah lagi kolesterol, nanti kena stroke lagi, amit-amit gitu kan. Tapi Tuhan Yesus menangkap kita bukan dengan marah, dia menangkap kita dengan kasihnya dia. Dia diucapin pelan-pelan, dikenalkan pengajaran Kristus pelan-pelan, nggak langsung diserang, nggak langsung dihakimi. Lu hidup dalam dosa, lu sini tarik ke dalam gereja. Enggak. Tuhan Yesus itu selalu menangkap kita dengan kasih. Nah, inilah salah satu kesaksian yang menurut saya kayak wow, ternyata kita bisa loh jadi berkat Tuhan, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan menyampaikan firman ini saya masih merasa kayak gugup, kayak bisa nggak ya bawa firman ini ya. Wah, waktu udah mau habis, saya cepetin aja, masih ada 2 poin lagi. Oke, yang membuat iman kita goyah, ini udah pasti lah ya, kepahitan, kekecewaan, penderitaan, gesekan dengan sesama, kekhawatiran yang akan membuat orang itu lemah imannya, menjadi menyimpang imannya. Tadinya imannya udah lemah gara-gara pelayanan dengan sesama, disikut-sikut. Gue nggak mau, gue maunya begini, gue mau begini. Terus ngerasa hidupnya nggak dihargai. Orang lagi bergumul, tadinya mau pelayanan jadi nggak boleh pelayanan, dan segala macam. Nah, di Matius 13 ayat 20 sampai 22, ayo dipercepat. Matius 13 ayat 20 sampai 22. Itu tak terasa loh. Kok firman udah 1 jam lebih. Terus tadi saya siapinnya setengah jam. Memang hebat nih Tuhan. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerima dengan gembira. Lanjut. Di 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lanjut. 22 terakhir, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini nih dari benih yang udah kita tanam. Kita mau tanamnya di mana dulu nih? Ya, kita itu nggak bisa semerta-merta mengatur orang untuk berbuat baik kepada kita ataupun berbuat jahat kepada kita.
Ya kan, kita nggak bisa ngatur. Itu semua tergantung dari kita. Justru kitalah yang punya tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Orang lain boleh berkata saya baik, orang lain boleh berkata saya jahat, tetapi bagaimana cara saya menyikapinya, bagaimana saya menanggapinya ucapan saya tersebut, ya kan? Karena penderitaan tekanan itu membuat iman kita itu bertumbuh dalam Tuhan. Kalau nggak ada yang namanya penderitaan atau gesekan-gesekan kayak gitu, iman kita bagaimana menjadi lebih peka? Bagaimana caranya kita bisa lebih mengenal namanya Tuhan? Oh, hidup kita baik-baik saja, ya kan? Justru harus ada masalah, harus ada gesekan. Jadi membuat karakter kita itu lebih indah. Kekecewaan kita kepada manusia membuat kita itu belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena segala masalah yang terjadi saat kita pasti tidak akan goyah kalau kita nanggupnya benar. Kalau misalnya ada orang yang berkata bahwa lu mencuri, ya kita tanggupnya salah, lu malah nuduh segala macam bla 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 gitu kan, lapor ke polisi segala macam, urusan lebih panjang, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau misalnya kita menanggapi dengan benar, coba aja cek dulu kebenarannya seperti apa. Kita tetap slow, tetap santai. Kalau misalnya kita tidak berbuat salah, ya kita tetap berbuat santai. Pasti Tuhan akan membuat hati kita itu lebih kuat. Justru ketika kita dituduh seperti itu, harusnya kita berdoa kayak, Tuhan, apa yang telah hamba perbuat ya? Apakah ada salah? Justru kita mengandalkan Tuhan. Tuhan itu karena bisa menggerakkan setiap hati kita gitu. Ya, itu poin yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, hidup menuruti keinginan daging dan hati yang jahat buat iman kita itu makin kandas. Jadi 1 Timotius 1 ayat 19 dan Ibrani 3 ayat 12 dibuka. Nah ini yang terakhir nih, poin-poin yang bisa bikin hati kita itu keinginan daging nih. Daging itu lemah sekali nih. Udah 1 Timotius 1 ayat 19. Wah, tidak fokus nih yang di belakang. Oke, 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ibrani 3 ayat 12. Kita udah dikasih karunia Tuhan tapi nolak. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hati-hati banget nih. Ini tuh masuknya ke poin yang tadi, yang pengajaran, yang orang hebat, ya kan? Tadinya dia percaya, karena dia kecewa, akhirnya dia murtad. Setelah dia murtad, dia malah mengajak kita untuk murtad. Nah, makanya waspada nih saudara-saudara di antara kamu ya. Jika kamu menutup telinga atau dari teguran dari manusia ataupun Roh Kudus, maka hancurlah iman saudara-saudara. Karena setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang saudara mau perbuat, itu pasti ada suara hati kecil di pikiran kita, di hati kita. Hati-hati, ini dosa. Hati-hati, ini tidak baik. Tapi kita malah tutup telinga. Itu ibaratnya mobil, udah tahu ban kempes, dikasih tahu ke kacanya, bang, bannya kempes. Kalau sekarang mah jadi dianggap penjahat ya. Padahal kalau misalnya kita tanggapi dengan baik, kita akan berhenti mobilnya dan kita lihat dari kaca dulu sebelum buka pintu. Kita lihat, oh ternyata bannya kempes gitu. Nah kalau bannya kempes, mau nggak mau kan kita perbaiki dulu baru jalan. Tapi kalau misalnya kita tutup telinga, kita nggak mau dengar, kita takut dijahatin sama orang, kita takut orang itu ngomongnya yang bukan-bukan, kita jalan aja tuh mobil, totalnya bannya sampai ujung hancur. Udah hancur, mobilnya nggak bisa jalan sama sekali, lebih parah lagi biayanya kan. Nah makanya kalau kita tutup telinga, kita nggak mau dengar apapun, itu yang bahaya. Nggak mau ditegur, apalagi nggak mau ditegur. Udah tahu salah, dikasih tahu ngeyel, udah dikasih tahu ngeyel masih bisa beralasan nih kayak ular nih, satset. Abis itu udah satset bohong lagi. Aduh ampun dah, ini orang dah masih hidup lagi nih orang kan. Aduh, makanya janganlah ya, jangan seperti itu. Jadi saudara-saudara harus tetap percaya ya, jangan menodai lah. Karena Allah itu hidup di hati kita semua. Karena setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab nantinya. Ya, karena di akhir zaman itu akan muncul ajaran penyesatan. Jadi makalah pegang imanmu dengan 5 poin ini. Jadi jika ada yang masih belum bertobat nih dari 5 poin ini, segera lakukanlah biar kita dijemput. Karena Yesus itu pasti akan kembali. Nah balik lagi nih, karena Yesus itu pasti akan kembali dengan iman kita yang kuat, ya kan? Nah sebelum kita tutup, boleh sambil saya menambah musik. Jangan lama-lama juga lah. Baca Wahyu di 3 ayat 11 ya. Wahyu 3 ayat 11. Semoga dimateraikan firman ini pada penutupnya. Akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu.
Ya, bukan HP, bukan duit, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi kesimpulan adalah sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, peganglah mahkota itu sampai akhir, dan pegang itu sampai Tuhan itu datang. Jangan pernah melepaskan ataupun menjual mahkota kehidupan saudara. Karena mahkota itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita. Setiap orang itu punya mahkotanya. Jadi tetap dipegang, janganlah dijual. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hati iman kita ya Tuhan Yesus. Karena iman kita ini mudah goyah sekali ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami semua lewat mengajar firman khotbah pada pagi hari ini menjelang siang ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah, jangan bikin hati kita semakin goyah, iman kita goyah Tuhan. Kami mau pegang terus ya Tuhan, sehingga Engkau datang yang kedua kalinya menjemput kita Tuhan Yesus. Iman itu telah kami pegang dan selalu bisa kami pertanggungjawabkan ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah belajar ya Tuhan, firman-Mu yang indah ini ya Tuhan. Materaikan dan ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa iman yang kami pegang adalah iman yang mulia ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu hamba telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada kiranya keempat yang menjadi dimanapun Mama berada. Tetap kita akan memberi persembahan sebelumnya kepada Tuhan sebaik. Terima kasih Bapak. Terbuka waktunya untuk mereka memberikan kesembahan Tuhan. Karena kami masih Tuhan ya Tuhan. Karena kami mau kembali persembahan dengan rasa syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami Yesus kami berdoa untuk Haleluya, amin. Hanya tetaplah saja kita tenang.
PBI. Jumat ini akan adakan doa semanis untuk coba mau kita akan dimulai jam 10 malam. Dipegang pengumuman kita katakan doa kita nyanyikan hayat terbesar milik kami.
Tuhan, biarlah kepada kami damai sejahtera-Mu Bapa. Lindungilah kuasa berkasih tinggalnya Bapa. Biarlah di mana kami berada, boleh juga Bapa. Ibu juga berdoa untuk makanan dan minumannya Bapa. Kiranya Kau berkati Bapa. Kau berkati tangan dan jangkauannya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Matakan Kau dapat dalam padamu melalui Bapa kemarin kami ini. Memang kasih haleluya. Mari saudara kita berdiri, kita arahkan hati, pikiran kita, tangan kita di atas kepala kita, karena Tuhan yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai kita baik di dalam pekerjaan kita, usaha kita, sehingga kita akan menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik, karena Tuhanlah yang akan memberikan damai, sejahtera, sukacita bersama keluarga kita pada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya.
setting ini jadi begini bunyinya. Ini ya, kabelnya dianggap salah colok tangannya dia. Ya, nyalain ya. Ini ada yang nggak benar apa? Ground-groundnya yang mesti disetting ulang kabelnya. Soal kabelnya ini memang mungkin soleran ada yang nggak benar. Ini kabel kita nggak tahu juga nih. Jacknya solderannya bener apa enggak gitu loh. Kan beda solderan, beda apa ini salah. Beda apalagi kabel-kabel gini kan ada 3 nih. Ada 3. Gitu dia. Ini ya. Nih aku matiin ya. Aku matiin ya. Aneh nih, aneh nih. Dia mesti cek satu-satu Pak. Misalnya mesti cek satu-satu nih, ini kabelnya bener gak solderannya 1, 2, 3 ini. Ngerinya salah, kebalik, udah jadi nge-grounding. Emang nggak grounding gitu, dengan gitu. Kedua, ya mungkin kualitas kabelnya juga, tapi nggak tahu. Tapi belakangan lah, yang penting solderan dulu periksa. Bener nggak gitu? Nanti kebalik. Itu aja sih. Kalau mesti ada orang yang ngerti, bener-bener ngerti samaan bener-bener yang